saya pun nggak tahu kalau si subur ini kayak semacam dukun. Apa orang Ya, pinter, apa-apalah. semacam itu gitu. Karena tujuan saya datang ke situ diajak syuting dan selanjutnya diajak untuk nyanyi pada saat itu, Bang. Akhirnya berjalan begitu aja. Saya ditelepon untuk datang ke tempat dia karena ada acara, diajak nyanyi ke sini. Saksi hidupnya pertama kali saya dipinta untuk jadi istri ketujuh sama Abah Pak Ujang. Itu pun bilangnya sama ibu saya. Saya nggak tahu pada saat itu. Mereka ngobrol berdua dan saya pada saat itu ada di dalam ruang TV yang di belakang. Ibu pun ceritanya nggak cerita ke saya tuh nggak di situ juga. Akhirnya pas di rumah baru cerita. Saya dipinta untuk jadi istri yang ketujuh. Dari pertama di situ saya udah males datang ke sana. Tapi saya berpikirnya gini, kalau memang dia benar untuk ajak saya syuting lagi, mau nyanyi lagi gitu, oke. Tapi dibalik kalau Profesional iya aja, profesionalisme. Terjadi lagi selang berapa lama Mas No sekarang jadi tangan kanan. Pak Suparno saya tahu cuma iya Mas No itu datang ke rumah ketemu sama ibu. Di rumah itu saya nggak ada. Ternyata dia dibilang diperintahkan dari yang gaib untuk minta saya lagi yang kedua kalinya. Akhirnya saya nggak bisa ngasih keputusan dong, karena ibu saya pun nggak bisa ngasih keputusan karena di belakang saya masih ada orang tua dan masih ada anak yang bersangkutan pada saat itu. Akhirnya saya ditelepon, saya lagi di luar, saya suruh pulang, saya dipanggil, kamu dapat perintah, saya suruh bawa kamu untuk dipinta sama yang goib. Loh, sekali dia meminta saya seperti ini. Akhirnya saya ngomong sama orang tua saya, dia bilang, kenapa sih harus anak saya aja sih yang dipinta? Kenapa? Perintah apa sih ini? Kok pakai segala yang gaib? Ya udah, akhirnya kita ambil positifnya aja. Coba kita lihat sampai kelanjutannya di si ini nih, subur ini sampai kesananya tuh sampai mau jadi apa sih? Gitu. Akhirnya terakhir saya yang bikin saya benar-benar kecewa, saya diajak pergi ke daerah Sudirman, Sogo. Diajak ke sana, janjian. Sebelumnya saya ditelepon, saya mau diajak pergi jalan-jalan ke Bali. Pas ke Sogo, saya udah bawa baju dalam tas yang saya ingat pada saat itu. Saya bawa tas, sudah sekoper. Saya dijemput sama yang namanya Mas Eno, naik ke atas. Mas Parno naik ke atas. Nama restorannya saya nggak ingat, diajak ke sana, saya suruh pesan makanan, suruh pesan minuman. Saya sampai sempat minta maaf sama Mas Parno, maaf ya Mas, saya datang ke sini agak terlambat. Saya bilang maaf kalau yang lain nunggu saya lama, karena saya berpikir karena banyak orang, karena banyak artis-artis yang lain kan, jadi saya sebelumnya minta maaf, takutnya apa karena nungguin saya jadi belum jalan. Ternyata pas sampai di atas itu cuma bangku kosong semua yang ada di situ, yang ada cuma Mas Parno sama Subur. Akhirnya saya disuruh pesen minum, saya bilang iya nanti gampang, makan iya nanti gampang. Akhirnya dia yang pesen, udah ada di situ, dia langsung ngomong sama saya nggak tahu ya, disuruh sama yang goib minta kamu, nggak tahu kenapa yang dipinta tuh kamu aja, kata dia gitu. Loh saya langsung loh nggak ada ibu saya kan mau ngadu jadi bingung, kesini nggak ada orang tua, kesini nggak ada temen. Akhirnya saya ke belakang, saya ambil air wudhu, saya sholat, saya minta, terus saya telepon ke orang rumah, ke ibu saya cerita begini ke bapak saya cerita, saya sampai nangis. Pas saya keluar saya diomelin lagi sama dia, kamu telepon orang rumah buat apa, ngapain? Loh, saya berhak dong, saya telepon orang rumah, saya ngadu sama orang tua saya, karena saya kalau ada apa-apa selalu cerita ke ibu saya. Akhirnya dia marah,